Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semada, selamat datang di Muara Suara. Senang sekali saya Siti Fakia Almalika bisa menjumpai teman-teman sekalian pada podcast hari ini. Nah, Muara Suara adalah podcast pertama yang dirancang oleh Komunitas Belajar Bahasa Indonesia atau KBBI SMA Negeri 2 Makassar yang mudah-mudahan dapat memberikan kita edukasi kepada kita semua. Nah, adapun ucapan terima kasih kita kepada kolaborator kami yaitu Pemuda Bertumbuh, Site.com SMA Negeri 2 Makassar, dan tentunya SMA Negeri 2 Makassar yang telah support agar diadakannya Muara Suara hari ini. Yeay. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tema yang menurut saya tuh seru banget. Nah, yaitu Semada Masa Depan Prestasi. Topik ini penting banget karena di era sekarang sudah nggak lagi prestasi cuman soal nilai rapor atau juara di lomba, tapi juga soal kemampuan kita beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, untuk mengupas tuntas topik ini, saya nggak sendiri nih. Sudah hadir tamu spesial kita, yaitu Muhammad Ragil Ananda Mamun Karsono, yaitu seorang pelajar kelas 6 dari SMA Negeri 2 Makassar. Halo semuanya, gue Ragil. Nah, hari ini kita bakal dengerin cerita dan pengalaman dari Kak Ragil soal bagaimana mereka memandang prestasi dan mempersiapkan masa depan mereka. Nah, jadi langsung saja nih Kak, kita sambut saja hari ini. Halo Kak Ragil. Halo, tentunya selamat datang. Selamat datang. Halo semuanya. Jadi kenalkan diri dulu nih. Iya, halo Kak, apa kabar? Aduh, alhamdulillah baik ya. Jadi ya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ragil Ananda Mamun Karsono. Saya selaku siswa Semada, saya dari kelas 11-6. Saya juga salah satu wakil ketua dari kolaborator kita, Site.com. Dan saya juga salah satu anggota dari Distrik Perisi Kota Makassar. Jadi halo semuanya, salam kenal Fakiha. Iya Kak. Iya. Wow, ternyata aktif banget ya organisasinya. Iya, aktif banget. Nah, saya dengar kakak ini sebagai konten kreator di Instagram. Nah, bisa nggak sih dikasih tahu apa saja sih kesibukannya ke belakangan ini? Oke, kesibukannya belakangan ini. Jadi kesibukan saya itu ya layaknya pelajar pada umumnya ya Fakihah ya. Iya. Kan kita kan sebagai pelajar itu kan ya rutinitas kita itu palingan ya ke sekolah, belajar kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, setelah belajar gitu, setelah sekolah biasanya saya tuh buat konten. Konsisten ya? Iya, konsisten dong, Wow. harus. Ya enggak juga sih, enggak terlalu konsisten sih, disesuaikan aja ya kan. Oke. Selain content creator saya juga tuh di distrik itu sebagai tim media, Wow. media kreatif. Iya. Jadi buat teman-teman DPD Makassar kalau nonton ini, halo teman-teman. Gitu, keren. Ternyata sibuk banget ya. Iya sih. Nah, dong. mau nanya dong, kalau biasanya di waktu luang itu kakak ngapain aja sih? Kalau di waktu luang biasanya sih saya itu baca buku ya, biasanya baca buku. Wow, rajin juga ya. Iya, kalau bukan baca buku sih biasanya ini apa? Biasanya sih kalau misalnya gabut, biasa iseng-iseng ngedit di Canva gitu buat desain meskipun gak ada yang minta ya, tapi tetap aja gitu kayak aduh gatel banget tangan gitu, pengen buat desain. Jadi biasa kalau kamu lihat di Instagramnya DPD Makassar atau mungkin Instagramnya, Itu kakak yang bikin? iya kalau misalnya DPD Makassar itu saya yang bikin. Tapi kalau misalnya di Sitecom itu ada kakak kelasmu sana mereka buat. Tapi kalau saya sendiri di akun pribadi dan juga di DPD Makassar. Oke, wah ternyata kakak ini banyak sekali ya kegiatannya. Banyak. Langsung saja nggak apa-apa kak? Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi yang pertama, secara pribadi arti dari sebuah prestasi itu apa sih kak? Soalnya kan ini tema kita kan adalah Semada Masa Depan Prestasi. Iya. Nah, bagi sebagian orang itu mendefinisikan prestasi itu berbeda-beda. Mungkin ada yang mendefinisikannya sebagai pencapaian dari sebuah akademik dan lain-lain. Nah, saya mau tahu apa saja sih kak maksud dari definisi itu sendiri menurut kakak? Oke, ini sebenarnya kalau kita berbicara soal prestasi ya, prestasi itu sebenarnya luas banget gitu. Ada prestasi akademik, prestasi non akademik itu banyak gitu. Ya. Nah kalau saya secara pribadi mendefinisikan sebuah prestasi adalah sebuah pencapaian dan tidak harus di akademik. Contohnya ya, saya tuh nggak bisa menjelaskan secara
lisan begitu secara jelas, tapi saya Iya. bisa berikan contoh. Contohnya tuh seperti misalnya nih, Fakiha adalah seorang panitia event contoh. Iya, iya. Pasti ada target yang harus tercapai kan Oh, sebelum event itu dibuat, kayak sorry, ada project planningnya, iya. ya kan? Benar kan? Iya, betul. Nah, bagaimana caranya agar Fakiha dapat mencapai target tersebut? Oke? Iya. Dan bagaimana caranya agar Fakiha dapat prestasi situ? Prestasinya adalah dengan cara Fakiha, misalnya Fakiha buat event konser, pasti maunya eh, event itu lancar, rame gitu, Iya, iya. bagus kan? Iya, iya. Nah, setelah event itu berjalan dan sesuai dengan plannya Fakiha di awal itu, berarti itu adalah pencapaian untuk Wow. Fakiha. Jadi gak hanya harus kayak nilai 100 gitu, enggak. Iya, Atau bukan mungkin, cuma soal akademik ya, Kak ya. iya, nggak hanya, nggak cuman itu. Dan jatuh. Jadi prestasi itu banyak lah, banyak bisa didefinisikan, tidak Hmm. hanya akademik. Dan Bukan kalau cuma akademik dan bukan juga cuman non akademik saja. benar, Jadi ini soal pencapaian yang kita bukan pencapaian sih, lebih ke kemampuan. iya, pencapaian dan kemampuan. Jadi kita bakal kita mengejar pencapaian itu bagaimana caranya gitu. Oke. Nah, Mm-mm. ini kan sudah di era digitalisasi ya, Kak ya. Sudah Benar, suka nih gue. internet, sosial media. Mm-mm. Nah, mau tanya dong, di era digital ini apa sih hal yang bisa kita yang bisa kita kategorikan sebagai prestasi menurut Kakak? Kalau di era digitalisasi ya, Iya, menurut saya digitalisasi itu sebenarnya luas juga sih sebenarnya ya. Tergantung sih, sekarang kan memang era digitalisasi. Bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi untuk mencapai sebuah prestasi. iya. Dan itu nyata dan itu sering dilakukan sekarang. Kita nggak bisa bohong bahwasannya banyak orang-orang berprestasi itu memanfaatkan digitalisasi yang mereka dapatkan seperti itu. Kenapa Oh, bisa? Karena digitalisasi yang membantu mereka atau mungkin memopong mereka untuk mendapatkan sebuah prestasi. Paham? paham. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu aja sih kalau digitalisasi kita bahasnya ya, karena prestasi dan digitalisasi itu pasti saling Iya, berkaitan, berkaitan. berkaitan, saling mengikat, saling berpelukan, istilahnya begitu. Kalau misalnya Masih nyambung ya, Kak? iya masih nyambung, apalagi kan pemuda-pemuda di Indonesia kan mulai aktif menggunakan sosial media, teknologi dan lain-lain. Dan banyak pemuda itu mau bertumbuh begitu. Iya. Mm-mm. Hmm. Seperti kolaborator kita ya, pemuda Iya, pemuda bertumbuh. bertumbuh. Jangan lupa Aduh. follow ya, teman-teman. Iya, jangan lupa follow. Iya. Masuk-masuknya. Berbicara soal teknologi di era digitalisasi, ini pasti sudah banyak yang berkembang. Semisalnya ChatGPT atau semisalnya banyak kayak aplikasi ruang guru atau aplikasi Brainly. Benar. Nah, tapi banyak yang menyalahgunakan perangkat tersebut, Kak. Nah, mau tanya dong, bagaimana sih perkembangan teknologi yang tadi itu bisa memengaruhi baik secara positif atau negatif cara pelajar mencapai prestasi di masa sekarang dan masa depan? Oke, jadi kita bakalan bahas sedikit tentang digitalisasi lebih ke arah ininya. Positif negatifnya ya. Iya, Kalau dari segi positif, yaitu yang tadi saya sebutkan, dapat menunjang eh, seorang pelajar untuk mendapatkan sebuah prestasi. Dan menurutku itu adalah sebuah hal positif. Tapi iya. ada juga sisi negatifnya tentunya. Yang mana sisi negatifnya itu pada saat kita ambil aja contoh kasus yang dimana dulu tuh saya pernah dapat lawan lomba. Kita itu lombanya begini, kita Apa tuh nih? lombanya offline. Oke. Namun ada kesalahan dari panitianya, kita main CC. Tahu CC Oh kan? ya, Apa cerdas CC? cermat. Ya, cerdas cermat. Jadi kita main cerdas cermat. Terus alhasil karena tidak adanya pantauan khusus dari panitianya, mereka tim lawanku itu malah sembunyikan HP di laci. Wow. Sembunyikan HP di laci. Dan jika misalnya kamu pernah nggak pakai itu Google Assistant yang Gemini? Oh iya, Tahu yang kan? dari suara bisa. Iya, dari suara bisa langsung dia searching kan di Google kayak gitu-gitu kan. Oh, Nah, itu pernah terjadi. ternyata Jadi, ada ya orang seperti iya itu. ada dong.
Kalau nggak ada udah punah berarti. Cari garing. Jadi ya seperti itu sih. Itu saja sih sisi negatifnya ya. Apalagi kalau misalnya kamu ujian kan, ujian terus kamu pakai ChatGPT atau mungkin kamu pakai Google atau mungkin pakai perangkat lain untuk mencari jawaban, ya itu Iya. kesannya sih nggak jujur ya. Kalau misalnya dari segi positif itu seperti apa menurut kakak? Ya segi positif ya, jika misalnya nih kita kita kan dari dulu kan, kalau kita ambil aja contoh kasusnya orang-orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu tuh kan belajar apa segala macam itu kan pakai buku, Iya, bukan pakai Google atau iya. pakai apapun itu kan. Buku yang per bab gitu yang Iya, buku tebal. yang tebalnya Iya. segini gitu. Tiba-tiba langsung kayak segini gitu. Iya. If you know buku apa? Buku Kamus. Iya, buku kamus bahasa Indonesia. Iya. Mungkin itu kamu belajar UTBK SNBT mungkin bisa Iya. segini. Tapi bagus juga sih yang buat buku kayak SNBT per tahun. Iya. Ya kan? Nah, kalau mereka buat per tahun tuh kayak ih, gila membantu banget. Nah, terus kalau misalnya ya teknologi itu positifnya adalah kita tidak harus lagi membaca buku setebal itu gitu. Kita nggak perlu lagi membaca buku. Ya jadi tinggal searching langsung dapat, tidak usah Tinggal- kayak langsung dibuka per bab-babnya gitu. Tinggal searching. Jadi ya gampang lah sekarang lah. Jadi nggak perlu kita iniin sih. Jadi nggak perlu kita buang-buang waktu baca buku banyak-banyak. Tapi tetap teman-teman, budaya literasi itu penting ya. Iya. Kita harus banyak-banyak membaca untuk mendapatkan sebuah inovasi baru. Karena kita itu harus berinovasi dengan bahasa gitu. Asik Masuk kata-kata lagi, hari ini. masuk lagi, masuk lagi. Udah bertumbuh. Itu pemuda. Jangan disebut terus. Oke. Oke, next. Nah, itu kan kita sudah berbicara tentang untuk individunya, Benar. masing-masing individu. Sekarang kita bincang tentang pendidikannya, Kak. Nah, Saya suka gimana sih pendidikan. kalau pendidikan itu berbasis digital, itu bisa mempengaruhi prestasi-prestasi akademik di tahun mendatang? Ya, dapat mempengaruhi pasti. Kenapa? Karena kita bahas teknologi lagi ya. Ya, Ya, teknologi lagi. Apa dampaknya? Ini secara keseluruhan ya dampaknya. ya, Oke. secara luas. Secara luas. Oke, yang pertama tenaga pendidik pasti terbantu. Oke. Tenaga pendidik pasti terbantu. Dan juga tentunya para siswa-siswi juga pasti bakalan terbantu. Seperti yang Iya. contoh kasus yang kubahas tadi kan. Oh iya, yang Heeh. Nah, saya kemarin tuh sempat baca di Google. Enggak sih, bukan Google sih, lebih ke arah artikel lah. Pernah ngebaca bahwasannya ada orang pernah buat sebuah sistem gimana? pembacaan nilai secara langsung gitu. Jadi kamu nggak harus hitung pakai kalkulator lagi, jadi dia tinggal Oh. jumlahin aja. Nah, namun sayangnya itu belum diterapkan di dunia kita ya sebenarnya ya. Cuman sempat ada inovasi seperti itu, aku baca esainya dan ya saya pikir, oh ini sangat bagus begitu. Dan patut bisa dikembangkan sih. Dan kebetulan yang tulis orang Indonesia ya, dan saya Wow. lupa siapa namanya, tapi semoga bisa diterapkan lah, Amin. bisa dijalankan sesuai norma-normanya lah, biar tenaga pendidik juga bisa membantu gitu, Iya. bisa terbantu gitu. Ini Biar- kita ngomong-ngomong tentang pendidikan. Nah, mau seru. tanya dong tentang pendapatnya, kayak apa sih tantangan, kayak menurut tak ya, tantangan utama yang dihadapi pelajar, kita kan sebagai pelajar Iya, saya dalam pelajar. mencapai prestasi di masa depan, itu bagaimana sih cara menghadapinya? Oke, kita harus tahu dulu nih tantangannya apa aja. Iya. Biasanya kalau Gen Z itu tantangannya adalah kemalasan diri dia Ya, rasa sendiri. malas. Rasa malasnya mereka sendiri. Kalau kalau aku tuh ya, kalau misalnya soal prestasi, pasti tuh kalau misalnya suruh baca buku tebal-tebal itu pasti males gitu. Iya, Pasti nggak mau. Tapi terkadang ada juga tantangan lain, bisa jadi tantangan internal dan juga eksternal. Internal ini bisa keluarga, lingkungan atau gimana pun itu. Kalau eksternal itu adalah serangan-serangan dari teman-temannya. Iya. Menurutku ya. ada yang biasanya seperti langsung insecure atau langsung dipanggil kayak, jangan nih belajar, Iya, kayak main nggak bisa penting aja. Ji. Iya, nggak penting Jangan Ji. nih, begitu-begitu Ji nilaimu. Iya. Kalau bisa belajar kok, mentok-mentok 20. Iya, otaknya begitu sih terus, gitu. Ya harusnya sih lingkungannya atau teman-temannya itu dapat membantu secara lebih baik. Iya, Lebih ke arah gimana ya, sebaiknya kita itu saling support. iya, Jika misalnya kita mengetahui bahwasannya kita tuh adalah makhluk sosial, kita adalah insan
yang memang Saling membutuhkan iya ya. saling membutuhkan, seharusnya kita tuh bisa saling support atau saling mendukung sama Iya. kita gitu. Gampangnya ya, kalau gampangnya sih gitu ya. Tapi kalau Kalau misalnya susahnya? kalau susahnya bisa dibujuk. Ya. Tapi Kadang juga ada yang ragu-ragu toh Kak. iya, banyak yang Kayak ragu-ragu. ragu untuk mencoba. Hmm, Padahal itu kesempatannya untuk belajar gitu. iya, padahal kan kalau misalnya kita coba kan gak ada salahnya mau gagal atau Iya. enggak ya. Tapi biasanya banyak orang yang takut gagal gitu. Iya. Jadi buat kalian, Takut Ki dibicarain. iya takut dibicarain, takutnya kayak bilang, ya siapa ikut lomba, Iya. gagal Ji. Iya, Harusnya sih betul. nggak boleh gitu ya. Jadi buat Iya. kalian generasi muda, ayo kita berani bertumbuh Ya, secara diri kita sendiri dan tetap percaya diri ya. Karena sesungguhnya yang jalankan hidup itu Kita. bukan mereka, tapi kita. kita Asik. sendiri. Nah, dan Mereka Tuhan. tidak melangkah di sepatumu. Iya, asik, Wow. asik, boleh, boleh. Kata-kata hari boleh. ini dong. Mereka enggak makan makanan, Asik. kecuali kalau aku kafik. Ki. Nah, Apa? selanjutnya Apa? jangan lupa follow Bentuk Pemuda Bertumbuh. Iya, Sitecom juga, SMA Negeri 2 juga. KBBI juga, Ya, KBBI wajib di follow itu. wajib KBBI. KBBI, Oke. KBBI, oke. Terima Mantap. kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Banyak pertanyaan Mudi. Gue kasih jadi ini. Q&A. Iya, terjebak kan nanti dalam panah asmara. Coba gue aja. Iya. Canda aja. Oke. Nah, kalau kakak itu punya kesempatan untuk meningkatkan, untuk bikin program pendidikan, baik di sekolah atau mungkin di luar sekolah juga, apa yang bisa kita tambahkan untuk mendukung prestasi pelajar? Oke, apa yang bisa saya tambahkan ya? Iya. Kamu tahu asesmen bakat minat? Iya, tahu. Nah, asesmen bakat minat itu kalau saya tanya para kakak kelas itu, mereka tetap menggunakan mata pelajaran umum. Umum, ya. Dan sesuai namanya kan, asesmen bakat Bakat minat. Bakat minat secara tidak langsung berarti kita harus mengetahui dulu apa bakat dan minat dari pelajar tersebut. Iya. Kalau misalnya kita nggak tahu atau mungkin kita hanya memberikan soal, ya itu belum tentu jadi bakat dan minat mereka dong Iya, berarti. betul. Ya enggak? Ya. Secara kan kita tujuannya itu kan untuk mengetahui Iya. apa bakat dan minat dari pelajar. Iya. Nah, jika misalnya kita menggunakan sistem seperti kita ditanya dulu tuh kayak minat kamu apa? Oke, minat kamu tentang informatika, contoh informatika. Iya. Atau mungkin minat kamu tentang dunia IT. Oke, ada langsung dicantumkan itu kayak list pertanyaan yang berupa Tentang informatika. Iya, tentang informatika, tentang dunia IT seperti itu. Kalau menurut pandanganku ya seperti itu sistem asesmen bakat minat. Seharusnya seperti itu. Tapi jika misalnya diterapkannya dengan soal-soal basic atau mungkin soal-soal kurikulum, I think apa bedanya dengan ujian Iya, nasional ya? Ujian biasa ya. Iya, ujian biasa. Apa bedanya dong kalau gitu? Iya kan? Kalau misalnya mau dibuat kayak bakat minat tapi malah akademik biasa ya ngapain? Iya enggak? Iya, betul. Ya. Jangan tangkap tanya. Ya. Nah, Iya. untuk sarannya, ada nggak sih saran untuk kayak pelajar Apa itu? yang mungkin masih bingung untuk memulai atau apa ya, yang masih ragu untuk memulai langkah mereka dalam mencari jati diri atau mencari prestasi seperti itu, Pak? Ini penting nih. Pertama jati diri, potensi ya. Ya, potensi. Potensional dan juga prestasi. Potensi adalah sebuah keunggulan ataupun kelebihan yang dirimu punya gitu. Iya. Misalnya kalau Ragil, dia tuh punya potensi di bidang media kreatif. Kalau misalnya Fakiha, dia punya bidang di organisasi. Ya. Ya kan? Kamu anak FAM kan? Iya. Forum anak Makassar kan? Forum Anak Iya. Makassar. Jangan lupa follow. Jangan lupa. Iya, kalau misalnya kita harus tahu dulu nih, apa potensi dalam diri kita. Misalnya kalau Ragil itu potensinya adalah dia jago bergelut di dunia dunia atau- teknologi, iya. media kreatif dan lain-lain. Nah itu sudah ada tuh satu potensi. Nah kalau misalnya urusan prestasi ya itulah tadi kita menerapkan potensi kita di prestasi kita. Iya, betul. Bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan sebuah potensi menjadi suatu prestasi. Kalau misalnya dulu orang bilang fotografer hobi doang gitu. Iya. Nah kita harus buktiin bahwasanya fotografer itu bisa menghasilkan uang juga. Iya. Seperti itu. Yang Banyak gimana? tahu Banyak. fotografer yang menjadikan sebuah hobi itu menjadi profesi. Banyak banget kalau misalnya kamu sering jalan ke
center point of Indonesia Ya. ya. Banyak fotografer jalanan, biasa mereka tuh foto-foto orang lari. Dan Ya. bayangkan mereka tuh bisa laku fotonya lebih dari 100 kali pembelian loh. Itu Ya. bayangin aja 100 kali 20. Bayangin aja berapa tuh 100 kali 20. 2 juta. 2 juta kah? 2 juta kah? Wait, taruh dulu ya di backstage. 200. Tolong. Nggak, bercanda. Skip. Ya anggaplah seperti itu. Iya. Misalnya 20 ribu dikali 100 kali pembelian gitu. Berapa? Dan itu banyak banget. Nah, kalau Gitu. misalnya ada yang masih belum dapat jati dirinya, mau juga memulai tapi dia belum tahu apa sih potensiku. Itu gimana sih, Kak? Pertama dia harus tahu dari lingkungannya dia sih. Saya tahu saya ada bidang di media itu berawal dari terjebak sebenarnya. Iya. Mata enggak kena bisa terjebak. Dulu tuh saya pernah dipaksa untuk ngedit di sebuah konten Instagramnya. Ada dulu temanku minta tolong. Iya. Dia bilang, Gil, orang dulu edit kan sembarang sih. Ku bayar Tugas. kok. Iya, tugas. Oh. Dia bilang kayak, bebas sih, nanti ku bayar kok. Saya bilang, aduh enggak bisa kak, saya enggak bisa ngedit. Aduh, saya enggak bisa ngedit nih. Wow, seorang Kak Ragil gak bisa ngedit. Iya, Ragil enggak bisa ngedit. Dan aduh saya enggak bisa ngedit. Jadi akhirnya saya bilang kayak coba deh tanya si A, B, C, D, E, F, G. Iya. Ternyata banyak yang enggak bisa, akhirnya ya udah mendaratnya di saya lagi. Iya. Nyumin saya lagi. Jadi akhirnya Dari Yang- itu bisa mengedit. iya dari itu bisa ngedit. Nah, Dan karena ternyata diasah terus ya, Kak ya. iya diasah terus. Kalau misalnya kamu udah tahu potensi kamu tapi kamu nggak asah potensi kamu, bakalan bukan jadi potensi, tapi malah jadi sesuatu yang kamu buang aja gitu. Iya. Kamu udah tahu ada keuntungan, ada potensi dari situ, kenapa disia-siain dia? Oh iya. Tetap harus dikembangin seperti itu. Nah, Ya aja sih. kembali lagi dengan perbincangan kita ya tadi yang yaitu seperti ChatGPT. ChatGPT itu bisa dibilang AI ya kan ya. Iyalah. Nah, dalam perkembangan teknologi seperti media sosial atau AI seperti ChatGPT atau Gemini termasuk AI kan ya? AI. Iya. Nah, itu mereka malah membantu atau menghambat sebenarnya Kak dalam pelajar untuk meraih prestasi. Tergantung konteksnya sih. Iya. Kenapa saya bilang konteks? Karena pertama begini, kita itu pakai ChatGPT itu untuk apa? Iya. Dan kita manfaatkan itu dalam, Bagaimana? bagaimana, betul, bagaimana. Kalau misalnya kita manfaatkan dia secara buruk atau secara tidak sesuai normanya, pasti bakalan kita anggap oh ChatGPT itu jelek, ChatGPT Iya. itu pembawa Menghambat. iya, pembawa hal-hal negatif lah istilahnya. Padahal kalau misalnya kita gunakan secara positif ya, jika misalnya nih kita, kalau saya ya dulu ya, kalau saya tuh kalau misalnya mau cari materi buat anak-anak Setcom itu saya ambil dari AI. Iya. Namun setelah dari AI memberikan sebuah jawaban, alhasil saya akan mengembangkan kembali istilahnya. Saya modifikasi sedikit melalui data dan lain-lain. Intinya saya tetap mencari dan juga saya tidak ambil telan mentah-mentah dari ChatGPT karena kan sesuai yang kita tahu AI itu bisa salah bisa benar ya. Iya, betul. Ya kan? Itu pahamnya mereka, bisa benar bisa salah bisa Nggak benar. bisa dipercaya 100%. Iya, nggak bisa dipercaya 100%. Tapi sekarang banyak sih yang buat ChatGPT itu yang bantu orang-orang yang butuh teman cerita ya. Oh iya, Misalnya betul. Banyak ya. Misalnya Bisa ngechat. bisa ngechat. Kalau dulu saya tuh kan pernah dulu itu kayak sendiri di kamar gitu. Aduh gabut, bosan Iya. dari teman ngobrol ya kan. Gue telepon sana sini, aduh sibuk semua. Oke, berarti ChatGPT. Kasihan nih. ngomong ngomongnya sama ChatGPT. Jadi biasa kayak ngobrol sama ChatGPT kayak how's your day ChatGPT? Ya, I'm fine. I'm doing my work kayak gitu. Ternyata bisa ya ChatGPT Iya seperti itu. bisa, cuman kadang ChatGPT itu bahasanya kadang tidak manusia banget ya kan. Aneh. Kayak, iya aneh. Kadang baku. Kadang baku, kadang gitu. Iya. Nah, dari perbincangan kakak tadi itu bisa dinilai ya kakak-kakak ini seperti apa. Nah, mau tanya dong, Ya. pernah nggak Ya, sih oke. kakaknya ini merasa nge-stuck atau kehilangan motivasi? Bisa dan gimana sih Kak cara mengatasi hal seperti itu? Oke, ini agak berat. Jadi biasanya kalau misalnya saya itu merasa stuck atau merasa
tidak bisa melanjutkan sebuah sesuatu, saya langsung kepikiran, saya itu mulai untuk apa gitu. Kalau Wow. misalnya saya konten, saya mulai, kalau misalnya kamu lihat kontenku itu yang sekarang kan lagi sering-seringnya bahas tentang kasus ini, kasus itu kan, Iya, soal tentang pembulian. sosial. Nah langsung itu pernah dulu rasanya tuh kayak capek banget kayak males gitu, males nonton. Iya. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, duh udah mulai karena alasan ini, Oh, alasan jadi pernah itu. merasa kayak jenuh untuk Iya bikin konten. pernah. Saya tuh dulu ngonten dari umur dari kelas 4 SD. Wow. Dulu tuh 4 SD masih buat ini apa sih kalau misalnya YouTuber gaming ya bahas-bahas game. Oh, iya iya iya. Misalnya mereka kita bahas-bahas game, yaitu kita bahas kayak game apa yang bakalan keluar nanti. Dulu pernah buat kayak gitu, pernah bikin konten gaming Masih ada juga. sekarang? Masih ada, jangan Oh. dicari. Minta tolong jangan dicari. Jangan dicari. Jangan dicari. Soalnya itu agak sedikit memalukan. Jadi ya awalnya dulu ngonten itu gara-gara gabut sih sebenarnya. Tapi Hmm. pada saat umur SMA ini langsung kepikiran ke kalau aku buat konten berarti harus ada motivasi yang aku terapin dulu, yaitu aku mau buat sistem aku mau memperbaiki dunia sosial lah jadi cara jauh lebih baik karena kan Iya. kita bisa katakan sosialnya anak pelajar itu kan gak selamanya baik ya. Iya. Ya nggak. Misalnya nih kita kayak dibully gitu kan pasti banyak pembulian ya, kita nggak bisa bohong ya, semua sekolah itu pasti ada pembuliannya. Pasti. Dan kita juga nggak bisa bohong kalau misalnya pembuliannya itu bisa dibilang pembulian yang sangat keras gitu. Nah seperti itu. Kadang ada pembulian verbal, Verbal, atau non kadang verbal, verbal. cyberbullying bahkan Iya. ada. Jadi hati-hati dalam berketikan, hati-hati dalam berbicara. Biarkanlah muara suaramu itu yang menjadi sosok inspirasimu lah. Iya. Jangan lupa follow Muara Suara. Ya jangan lupa follow muara suara 02. Sponsor terus, Nah, promosi terus. gimana sih Kak cara menjaga kekonsistenan dalam membuat konten? Kan biasanya kayak, bikin Kak lagi konten ini, capek ku. Capek. Iya capek. Ada Tapi cara. banyak habis memoriku. Pasti ada merasa kayak begitu toh Kak? Ya ada, banyak. Oke, jadi ada caranya, yaitu pertama kamu harus percaya bahwasannya kamu mulai ini untuk apa, seperti yang Iya. aku bilang tadi. Kedua, kalau misalnya kamu bisa pikir lagi, kalau misalnya kamu berhentinya sekarang dan kamu nggak lanjut lagi, yang alhasil berarti kamu bakalan berhenti di tengah-tengah itu. Iya. Kalau saya tetap ngonten karena ada target. Iya. Targetnya adalah bagaimana caranya agar pesan-pesan yang saya utarakan di sosial media itu dapat tersebar secara meluas ke seluruh Indonesia. Iya. Nggak usah seluruh Indonesia, seluruh dunia kalau bisa. Atau kalau mau yang lebih kecilnya lagi, kepada pelajar-pelajar ataupun pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Karena sesungguhnya pemuda-pemuda itulah yang bakalan bantu kita untuk jauh lebih berkembang lagi sih. Baik. Pemuda Kalau bertumbuh. dari Oke. kalau dari topik kita yang tadi yaitu Uh-uh. Mada masa depan prestasi. Saya boleh tanya nggak Smada. Kak, kalau dari kekonsistenan dengan apa? Dengan bikin konten seperti itu bisa nggak sih diberitahu atau diceritakan sedikit tentang apa saja prestasi yang sudah Kakak raih? Prestasi dalam buat konten itu simple aja sih, ditonton banyak orang, Yes. akhirnya muka kita masuk dalam TV, enggak sih, Yes. enggak masuk dalam TV sih, tapi lebih karena akhirnya kalau dulu kita nonton orang lain di sosial media kan muka Ya, orang lain kan, orang iya. lain yang sekarang nonton kita. Iya, sekarang gantian orang lain yang ngeliatin kita dan itu suatu Wow. kebanggaan sih Iya. karena kan kayak aku bisa branding diri aku di sosial media gitu. Iya. Orang bisa lihat aku kayak gimana. Orang gila tuh orangnya kayak gini. Fakihah itu orang kayak gini. Iya. Dan Jadi prestasi itu kembali lagi bukan melulu soal Akademik, non iya akademik. akademik non akademik, Heeh. tapi juga tentang suatu kebanggaan Yes. dari masing-masing kita pribadi. bangga jadi masyarakat Indonesia. Wow. Nah, gak terasa kita sudah sampai di akhir obrolan kita hari ini. Udah akhir. Oh my god. Wow. Sudah akhir. Tim produksi tepuk tangan. Tepuk tangan yang duduk di bawah. Mantap. Seru banget gak sih? Seru banget. Wow, seru banget. Heeh. Ngobrolin soal masa depan Masa prestasi depan, pelajar, prestasi. tentang digitalisasi dan segala macam. Mm. Dan juga kita ngobrolnya bersama Kak Ragil. Iya. Tepuk tangannya lagi Kak. Nah, ucapan terima kasih kembali kita
yang kita berikan kepada kolaborator kita, yaitu Pemuda Bertumbuh, Site.com SMA Negeri 2 Makassar, dan tentunya SMA Negeri 2 Makassar yang telah support podcast kita hari ini. Tepuk tangan lagi. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya KBBI, KBBI Smada. Jangan lupa follow akunnya Pemuda Bertumbuh. Iya, jangan lupa follow ya teman-teman. Ya, Site.com juga. Buat kalian yang kepo tentang mereka, tentang KBBI, tentang Pemuda Bertumbuh, Site.com atau SMA Negeri 2, bisa cek di bawah sini ya teman-teman. Iya, nanti tercantum. Editor, tolong editor. Tolong ya. Editor, tolong. Editor siapa lagi nih? Ya. Dan jangan lupa follow Muara Suara untuk obrolan seru lainnya. Iya, tentunya. Kalau apa kesan dan pesannya kakak? Aduh, closing statement ya. Ya, closing statementnya. Aduh, kesan dan pesan. Jujur saja lampunya terang sekali. Lampunya terang sekali baru. Ini kakiku dari tadi dingin sekali karena ada kamera di sini. Jadi tidak bercanda. Jadi nervous. Nervous. Yeah. Tapi ya kesan dan pesannya thank you banget buat Pak Kiha ya sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih KBBI sudah memberikan sebuah wadah inspiratif untuk generasi muda di Indonesia. Karena sesungguhnya generasi muda membutuhkan wadah untuk berkembang. Bukan tuntutan, tapi wadah. Berikan wadah agar mereka bisa tertuntut. Wah, kata-kata hari ini. Seru banget, sok bijak banget ya Anda ya. Sebelum kita tutup, ada nggak sih Kak seperti pesan terakhirnya untuk para pendengar, khususnya pelajar yang sudah mau meraih dan sedang berjuang untuk meraih prestasi? Oke, buat lo semua yang masih bingung, masih gelisah, masih dengan potensi diri lo, saran aja tetap cari. Jika misalnya ada yang menurut kamu itu udah dapet, kembangkanlah, jangan ditinggalin. Karena sesungguhnya kalau misalnya kamu tinggalin potensi diri kamu, takutnya kamu malah harus mulai dari awal lagi. Jadi ya tetap semangat buat para pemuda di Indonesia dan ya tetaplah berinovasi. Kamu bisa berinovasi dengan dirimu sendiri, dengan teman-temanmu, dan seperti biasa tetaplah berinovasi dengan bahasa. Mantap. Wow, pesan-pesan yang sangat inspiratif sekali. Sangat sigma ya. Terima kasih atas pesannya. Dan buat kalian yang ngedengerin, kalau semisalnya masih mau dengar obrolan kita, jangan lupa di follow Muara Suara. Ya, Muara Suara. Iya, dan apa ya? Dan apa? Dan sampai jumpa di episode lainnya. Dadah, tetap semangat dan jangan lupa belajar dan tetap terus berprestasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.